dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam Suyuti meriwayatkan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhahkul anbiya tabassum wa dhahkus syayatin qahqahatun." Tertawanya para nabi adalah senyuman dan tertawanya syaitan adalah terbahak-bahak. Jadi senyuman pun tertulis. Bagaimana dengan dosa-dosa yang besar? Bagaimana dengan dosa-dosa yang kita lakukan di saat sembunyi ataupun terang-terangan? Semuanya tertulis di dalam kitab amal kita. Maka cara menghapusnya menurut para ulama sebagaimana dikutip di dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, syarah daripada kitab Ihya Ulumuddin karya daripada Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi, mengatakan cara menghapus daripada dosa kita di buku amal yaitu ketika kita masih hidup bertaubat dan beristighfar. Kita bertaubat, beristighfar, maka dosa itu dihapus. Tapi kalau kita belum istighfar, maka dia akan tertulis di buku amal kita. Jadi luar biasa ini lisan, ya, sehingga menyebabkan banyak manusia terjerumus di dalam dosa karena sebab lisan. Berapa banyak dosa yang sumbernya dari lisan? Bohong. Dari mana? Lisan. Nabi katakan iyyakum wal kizbah. Hati-hati dengan banyak berdusta. Fa innal kizba yahdi ilal fujur. Karena bohong itu membawa kepada dosa, kata Nabi. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan dosa membawa kepada neraka. Bohong dari mana sumbernya? Lisan. Dosa berikutnya dari lisan apa? Ghibah. Menggunjing. Wala yaghtab ba'dukum li ba'din ay yuhib ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumu. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dosa menggunjing itu seperti memakan bangkai saudaranya. Dari mana sumber dosa tersebut? Lisan. Dosa adu domba. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannatal qattat. Tidak akan masuk surga seorang tukang adu domba, seorang provokator. Nabi katakan tidak akan masuk surga, tidak mungkin masuk surga. Adu domba dari mana? Lisan. Naklul kalam. Definisi adu domba, naklul kalam, memindahkan ucapan di antara dua pihak untuk menyebabkan permusuhan. Lisan. Sumpah palsu. Wallahi, banyak bersumpah tapi palsu, bohong, dari lisan. Jadi begitu banyak dosa lisan sehingga seorang ulama besar bernama Al-Imam Abu Thalib Al-Makki dalam kitabnya Khutul Qulub ada membahas bab khusus tentang dosa-dosa yang sumbernya dari lidah. Dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Az-Zawazir an Iktirafil Kabair juga menyebutkan bab khusus tentang dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Juga Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair juga bab khusus yang menyebutkan tentang dosa-dosa yang sumbernya berasal dari lisan. Jadi luar biasa ini lisan. Lidah. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan bentuknya kecil tapi dosanya besar. Al-lisan jurmuhu sagir wa jirmuhu kabir. Lidah itu bentuknya kecil tapi dosanya besar. Au kama qala Al-Habib Abdullah Haddad. Sehingga Nabi memberikan bimbingan kepada kita, kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulullah dan juga seluruh bentuk-bentuk keimanan kepada Allah, maka berkatalah baik. Kalau tidak mampu berkata baik, liyasmut, diam. Man sakata salimah, man somata salim. Ada pepatah mengatakan siapa yang diam dia selamat.